Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tentu pernah menangis. Itu merupakan sunatullah. Menangis sebagai reaksi psikologis yang dialami seseorang merespon hal-hal yang menyentuh keadaan jiwanya. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disaksikan para sahabat menangis. Inilah beberapa kisah dan sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menangis. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk bantu subscribe, like dan komen terlebih dahulu, agar mendapatkan update video-video lainnya. Diceritakan dari berbagai riwayat cerita tentang Rasulullah. Sahabat beberapa kali mendapati Rasulullah menangis. Meski begitu, menangisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti kita. Tangis Rasulullah mempunyai makna dalam. Bahkan tidak seperti manusia pada umumnya yang biasa menangis karena hal remeh-temeh. Hanya hal-hal besar dan penuh makna mendalam yang membuat Rasulullah menangis. Berikut beberapa hal yang membuat Rasul menangis. Pertama, Rasulullah menangis karena takut pada Allah. Salah satu sebab utama yang membuat Rasulullah menangis adalah segala sesuatu yang berkaitan pada turunnya rahmat dan ampunan dari dosa-dosa. Rasulullah banyak menangis karena takut kepada Allah. Rasulullah menangis dalam sholat malam. Sahabat Bilal bin Rabah pernah melihat janggut Rasulullah yang mulia basah oleh air mata. Kemudian Bilal berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ketika Allah telah mengampunimu atas segala apa yang telah lalu, dan apa yang akan datang?" Rasulullah pun menjawab, "Apakah saya harus tidak menjadi hamba yang bersyukur? Sebuah ayat turun padaku malam ini, dan celakalah bagi orang yang tak membaca dan mentafakurinya." Yaitu ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kedua, Rasulullah juga menangis dalam sholatnya. Dan saat mendengar Al-Quran, Rasulullah sering meminta Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika Ibnu Mas'ud sampai pada surat An-Nisa ayat ke-41, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti, apabila kami mendatangkan seseorang saksi, atau rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad, sebagai saksi atas umatmu. Surat An-Nisa ayat ke-41. Ketiga, Rasulullah menangis karena kehilangan orang-orang yang dicintainya, yaitu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum adalah putri Nabi Muhammad dan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Putri ketiga setelah Zainab dan Ruqayyah binti Muhammad. Ummu Kulsum jatuh sakit. Dia merasakan kematiannya telah dekat. Dan ia tetap berada di tempat tidurnya. Ummu Kulsum tak pernah berhenti berzikir. Hingga pada pagi hari, Aisyah datang menemuinya. Dia mendapati Ummu Kulsum tengah berjuang di akhir hayatnya. Kabar itu pun disampaikan kepada Rasulullah dan Utsman bin Affan. Saat Rasulullah tiba, putrinya itu berada pada saat-saat terakhirnya. Air mata Rasulullah menetes dari matanya. Dan saat itulah Ummu Kulsum wafat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Asma binti Umais, Safiyah binti Abdul Muthalib, dan Ummu Atiyah Al-Ansari memandikan jasad Ummu Kulsum.
Kemudian jasad Ummu Kulsum dibawa ke kompleks pemakaman Baqi dan dimakamkan di sana. Rasulullah ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berduka dengan kehilangan putrinya. Namun Rasulullah sabar. Peristiwanya itu terjadi pada Syaban tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah menangis, sampai orang-orang di sekitarnya pun ikut menangis. Rasulullah juga menangis ketika Rasulullah mengunjungi makam ibunya. Rasulullah juga menangis ketika putranya yakni Ibrahim meninggal. Keempat, Rasulullah juga menangis karena sahabatnya syahid. Rasulullah bersedih ketika para sahabatnya syahid dalam perang Uhud termasuk pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah menangis dan sangat sedih karena kehilangan mereka. Begitupun ketika orang-orang Yahudi dari Bani Quraizah melanggar perjanjian. Dalam peristiwa pengepungan Bani Quraizah, selama 25 malam, sahabat Sa'ad bin Mu'az terluka. Kondisinya pun terus memburuk, hingga kemudian dia wafat. Rasulullah dan para sahabat lainnya pun berduka. Ibu Sa'ad bin Mu'az pun berduka atas kepergian putranya. Rasulullah kemudian berkata bahwa Allah memuliakan Sa'ad. Allah memberikan derajat tinggi untuknya. Dan 70.000 malaikat menghadiri pemakamannya. Kelima, Rasulullah menangis untuk umatnya. Abdullah bin Amr bin Al-A'as meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika membaca apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tentang Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ibrahim 36. Bismillahirrahmanirrahim. تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Yang artinya, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Maidah 118. Rasulullah mengangkat tangannya dan berkata, umatku, umatku. Lalu beliau menangis. Kemudian malaikat bertanya kepada Rasulullah, tentang apa yang membuatnya menangis. Allah memerintahkan Jibril meyakinkan Nabi, bahwa Allah akan memberikan kegembiraan kepada dia dan kepada umatnya. Rasulullah pun bersabda, umatku menemuiku di telaga, dan aku menghalau mereka darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta seseorang dari untanya. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, apakah engkau mengenal kami? Beliau menjawab, ya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh selain kalian. Kalian menemuiku dalam keadaan putih bersinar karena bekas air wudhu. Dan sungguh, sekelompok dari kalian akan dihalau dariku, sehingga kalian tidak sampai kepadaku. Lalu aku berkata, wahai Robku, mereka adalah para sahabatku. Lalu seorang malaikat menjawab perkataanku seraya berkata, apakah kamu tahu sesuatu yang terjadi setelah kepergianmu? Keenam, Nabi juga menangis ketika Utsman bin Maz'un wafat, dan ketika terjadi gerhana matahari. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat gerhana matahari. Dalam sholatnya, Rasulullah menangis dan menghela napas.
Nabi bersabda, "Ya Tuhanku, bukankah Engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak memberi azab kepada mereka tatkala aku masih bersama mereka, sedangkan mereka memohon ampun, dan kami pun memohon ampun kepadamu." Hadis dari Abu Dawud. Inilah beberapa kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menangis. Semoga dari kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.